Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 90 TV dimanapun juga berada, terkait soal Pilpres yang saya kira pemenangnya sudah bisa dibayangkan bahwa Pak Prabowo dan Gibran mengungguli dua paslon lainnya. Dari hal tersebut ada yang menarik, di mana ada dua partai yang merupakan pengusung daripada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem dan Partai PKB. Keduanya disinyalir kuat untuk bergabung dengan pihak pemenang. Hal ini menurut dari beberapa pengamat politik, di mana memang kita tahu bahwa PKB ataupun Nasdem ini tidak memiliki tradisi menjadi oposan. Hal itu terkonfirmasi dengan ketemunya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang sempat disindir oleh Caimin seolah-olah bahwa tidak ada konfirmasi di internal koalisi ketika Pak Surya Paloh menemui Pak Jokowi. Dan dari hasil pertemuan itu tentu kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Dilansir dari kompas.com, bagaimana analisa para pengamat terkait soal bergabungnya atau rencana bergabungnya atau keinginan dari kedua partai politik atau kecenderungan dari kedua partai politik ini akan bergabung ke pemenang. Kita simak secara bersama-sama. Jakarta, Kompas.com. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM jika calon presiden atau capres, calon wakil presiden atau cawapres Raka Buming Raka menang pada pemilihan presiden 2024. Sebagaimana diketahui saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam pemilihan umum pemilu 2024. PKB dan Nasdem punya kecenderungan, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno saat dihubungi Sabtu 17 bulan 2 2024. Adi berpandangan kedua partai ini memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam Pilpres. Secara khusus, menurut dia PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi. Karena memang masa politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ia mirip-mirip Golkar, the running party, partai penguasa. Jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi, ujar dia. Sementara itu jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi. Apalagi PDIP telah menyatakan siap menjadi oposisi, sedangkan PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposan atau oposisi. Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDIP dan PKS, ucap Adi. Di luar PDIP dan PKS, Nasdem, PKB, dan P3 ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka, tambah dia. Nah, bahkan dari beberapa media sebelumnya sudah dilansir juga bahwa Surya Paloh sudah ketemu dengan Pak Jokowi dan sempat makan bersama. Saya kira yang dibicarakan juga pasti agenda pasca Pilpres ini, apakah berkoalisi atau tidak. Tapi kecenderungan kita semua membaca bahwa tanda-tanda bahwa Nasdem akan berkoalisi dengan pihak pemenang. Dan bahkan sempat disentil oleh Caimin di dalam Twitternya yang menganggap dirinya tidak diajak-ajak, katanya ketemu dengan presiden. Ya, sepertinya juga ada sinyal dari Pak Muhaimin untuk ikut bergabung dengan penguasa atau pemenang. Saya baca ya. Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen di Uinsari Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam Pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang. Itu harapannya Bung Adi ya, sebagai pengamat politik. Sebab jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi, pihak yang menang pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi percuma. Jadi seolah-olah saja bahwa pemilu yang kita lakukan ini ya percuma karena kemudian pihak yang kalah itu pada akhirnya bergabung ke pihak pemenang. Nah, itulah konsekuensi dari sebuah proses demokrasi yang terjadi hari ini ya, bahwa Partai Nasdem ataupun Partai Kebangkitan Bangsa adalah rata-rata kedua partai ini senang berada di lingkaran kekuasaan. Apalagi Nasdem ini kan pecahan Golkar juga. Ya memang Golkar juga dari dulu tidak pernah berada di luar kekuasaan atau tidak berani berada di luar kekuasaan. Begitupun
PKB versi Caimin. Yang kuat berada di luar kekuasaan itu adalah PKB Gus Dur. Karena itu juga dulu Muhaimin sempat melawan Gus Dur pada saat Gus Dur mewanti-wanti untuk tidak masuk dalam kekuasaan pada saat SBY menjadi presiden. Tapi karena itu kemudian Muhaimin justru menulikung Gus Dur dan masuk dalam lingkaran kekuasaan SBY kala itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menangkap poin pentingnya bahwa kita semua berharap pemilu ini aman-aman saja, bisa damai. Kembali siapapun yang menjadi pemenang agar memperhatikan atau menjalankan apa yang sudah dia sampaikan di dalam visi dan misinya. Sehingga kemudian betul-betul dalam pemilu ini bisa membuat rakyat kita semakin sejahtera, bukan semakin terpuruk sebagaimana ocehan para pengamat selama ini. Jika Prabowo yang menang dengan Gibran katanya Indonesia akan mundur. Padahal kita lihat bahwa gagasan terbesar daripada pasangan capres dan cawapres yang kita sudah simak secara bersama-sama ini adalah bagaimana ada keberlanjutan dari yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Keberadaan Pak Jokowi sendiri kita sudah tahu bahwa itu sangat luar biasa, mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.